Halo, perkenalkan nama saya Joshua Jimmy Rende dengan NIM 2274201018 dari kelas A122 dan saat ini saya akan menjelaskan tentang hukum pidana. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena tuntunan dan penyertaannya kami boleh menyelesaikan tugas makalah pengantar hukum Indonesia ini dengan judul hukum pidana dengan sangat baik. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Namun susunan makalah ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan waktu dan kemampuan kami, maka kritik dan saran yang membangun senantiasa kami harapkan. Semoga makalah ini dapat berguna bagi kami pada khususnya dan semoga makalah ini juga berguna bagi pihak lain yang berkepentingan pada umumnya. A. Pendahuluan. Hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum pada dasarnya memiliki beberapa pengertian sebagaimana dikemukakan para ahli. Berlakunya hukum pidana di Indonesia mengalami sejarah panjang yang dimulai sejak masa sebelum Belanda datang ke Indonesia. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai berbagai sumber hukum yang melandasi berlakunya hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana sebagai suatu sistem yang sangat penting dalam tatanan sistem sosial, di mana dalam lingkaran interaksi sosial terkadang muncul pelanggaran terhadap hak-hak sosial. B. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian hukum pidana. Kedua, tujuan hukum pidana. Ketiga, sumber-sumber hukum pidana. 4, asas-asas hukum pidana. 5, ruang lingkup berlakunya hukum pidana. 6, macam-macam pembagian delik. 7, sistem hukuman. 8, perkembangan hukum pidana di Indonesia. Kita masuk ke yang ketiga, C, tujuan. Tujuan penulisan makalah ini untuk mengetahui lebih dalam tentang materi hukum pidana agar dapat berguna bagi mahasiswa dan berguna juga buat masyarakat. Yang kedua, adapun tujuan lain dari penulisan makalah ini adalah untuk melengkapi tugas dari yang diberikan oleh dosen mata kuliah pengantar hukum Indonesia. A. Pengertian hukum pidana. Hukum pidana merupakan keseluruhan antara menentukan perbuatan yang dilarang dan termasuk ke dalam tindakan pidana serta menentukan hukuman yang dapat dijatuhkan. Hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hukum pidana material merupakan aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. 2. Hukum pidana formil merupakan aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan melaksanakan dari hukum pidana material. B. Tujuan hukum pidana. Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat. Di samping itu juga sebagai sarana pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik. Adapun tujuan hukum pidana yaitu yang pertama, A. menegakkan nilai kemanusiaan. B. memberikan sanksi kenestapaan bagi manusia yang melanggarnya. C. untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Dan D. untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan yang tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali ke dalam kehidupan lingkungannya. Dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat dengan harapan apabila seseorang takut dipidana, maka semua orang dalam masyarakat akan merasa tentram dan aman. C. Sumber-sumber hukum pidana di Indonesia. Sumber hukum pidana dapat dibedakan atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum yang tidak tertulis. Di Indonesia belum memiliki kitab undang-undang hukum pidana nasional, sehingga masih diberlakukan kitab undang-undang hukum pidana warisan dan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda. Adapun sistematika undang-undang hukum pidana antara lain, yang pertama buku 1 tentang ketentuan umum pasal 1 sampai 103. Yang kedua, buku tentang kejahatan pasal 104 sampai 488. Yang ketiga, buku tentang pelanggaran pasal dari pasal 489 sampai 569. Dan juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tindak pidana
khusus yang dibuat setelah kemerdekaan antara lain Undang-Undang Nomor 8 dari tahun 1955 tentang tindak pidana imigrasi. 2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1967 tentang narkoba. 3. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang anti terorisme. Ketentuan-ketentuan hukum pidana selain termuat dalam kitab undang-undang, hukum pidana maupun UU khusus juga terdapat dalam sebagai peraturan perundang-undang lainnya. Seperti Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan desa pokok-pokok agraria. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta dan sebagainya. Asas-asas hukum pidana. Dalam pelaksanaan hukum pidana di Indonesia, terdapat beberapa asas yang menjadikan pedoman atau dasar berlakunya aturan-aturan hukum pidana. Antara lain, yang pertama asas legalitas, nullum delictum, nulla peona, sine praevia, lega poenali, terdapat dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Tidak dapat dipidana seseorang kecuali atas perbuatan yang dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu. Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan, maka yang dipakai adalah aturan yang paling ringan sanksinya bagi terdakwa, pasal 1 ayat 2 KUHP. Yang kedua, asas tiada pidana tanpa kesalahan. Artinya untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri seseorang tersebut. 3. Asas teritorial. Artinya ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku atas semua peristiwa pidana yang terjadi di daerah menjadi wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia. Termasuk pula kapal berbendera Indonesia, pesawat terbang Indonesia, dan gedung kedutaan dan konsul Indonesia di negara asing. 4. Asas nasionalitas aktif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua WNI yang melakukan tindak pidana dimanapun ia berada. Yang kelima, asas nasionalitas pasif. Ketentuan hukum pidana Indonesia berlaku bagi semua tindak pidana yang merugikan kepentingan negara. Ruang lingkup berlakunya hukum pidana. Pada bagian ini akan diuraikan berlakunya hukum pidana menurut ruang, tempat, dan berkaitan pula dengan orang atau suatu subjek. Dalam hal ini, asas-asas hukum pidana menurut tempat yaitu A. Asas teritorial. Asas ini diatur juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, yaitu dalam pasal 2 KUHP yang menyatakan ketentuan pidana dalam perundang-undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. Yang kedua, asas personal nasional aktif. Asas personal atau asas nasional yang aktif tidak mungkin digunakan sepenuhnya terhadap warga negara yang sedang berada dalam wilayah negara lain yang kedudukannya sama berdaulat. 3. Asas perlindungan atau nasional pasif. Sekalipun asas personal tidak lagi digunakan sepenuhnya, tetapi ada asas lain yang memungkinkan diberlakunya hukum pidana nasional terhadap perbuatan pidana yang terjadi di luar wilayah negara. Pasal 4 KUHP setelah diubah dan ditambah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Ketentuan pidana dalam Perundang-Undang Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan di luar Indonesia. A. Salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, dan 131. B.
suatu kejahatan mengenai mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun mengenai materi yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh pemerintah Indonesia. C. Pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atau tanggungan suatu daerah atau bagian daerah Indonesia. D. Salah satu kejahatan yang disebut dalam pasal-pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf J tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 1 M, N, dan O tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. F. Macam-macam pembagian delik dalam hukuman pidana. Dikenal macam-macam pembagian delik menurut Samidjo, yaitu yang pertama, menurut penuntutannya: A. Delik aduan klats delik, yaitu suatu delik yang dapat diadili apabila pihak yang dirugikan atau berkepentingan mengadukan kejadian tersebut. B. Delik biasa, yaitu suatu delik yang dapat diadili tanpa adanya pengaduan terlebih dahulu. 2. Menurut jumlahnya: A. Delik tunggal, yaitu delik yang terdiri dari suatu perbuatan saja. B. Delik jamak, yaitu delik yang terdiri dari beberapa perbuatan pidana. 3. Menurut tindakan atau akibatnya: A. Delik material, yaitu suatu delik yang dilarang oleh undang-undang karena akibat yang ditimbulkan, misalnya delik pembunuhan pasal 338 KUHP. B. Delik formil, yaitu suatu delik dinyatakan sesuai apabila perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana telah dilakukan, misalnya delik pencurian pasal 363 KUHP. Berdasarkan ketentuan KUHP, macam-macam delik terdiri atas 1. Delik kejahatan dan delik pelanggaran. 2. Delik material dan delik formil. 3. Delik komisi dan delik omisi. 4. Delik dolus dan delik culpa. 5. Delik biasa dan delik aduan. 6. Delik yang berdiri sendiri dan delik berlanjut. 7. Delik selesai dan delik yang diteruskan. 8. Delik tunggal dan delik berangkai. 9. Delik sederhana dan delik berkualifikasi. Delik berprivat. 10. Delik politik dan delik kumon. 11. Pembagian delik menurut kepentingannya yang dilindungi. Di samping itu, delik dapat pula dibedakan dalam bentuk kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP dan pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP. G. Sistem hukuman. Sistem hukuman yang dicantumkan dalam pasal 10 menyatakan bahwa hukuman yang dapat dikenakan kepada seseorang pelaku tindak pidana sebagai berikut. A. Hukuman mati. Sejak hukum pidana dicantumkan di Indonesia, yang kemudian dicantumkan sebagai Wet Book Van Street Rates for Netherlands, Indi, tujuan diadakan dan dilaksanakan hukuman mati supaya masyarakat memerhatikan bahwa pemerintah tidak menghendaki adanya gangguan terhadap ketentraman yang sangat ditakuti umum. B. Hukum penjara. Penjara adalah suatu tempat yang khusus dibuat dan digunakan para terhukum dan menjalankan hukumannya sesuai dengan putusan hakim. C. Hukuman kurungan. Hukuman kurungan hampir sama dengan hukuman penjara. Hanya perbedaan terletak pada sifat hukuman yang ringan dan ancaman hukumannya pun ringan. D. Hukuman denda. Ketentuan yang mengatur hukuman denda ini dicantumkan dalam pasal 30 sampai 33. Pembayaran denda tidak ditentukan harus terpidana. H. Perkembangan hukum pidana Indonesia. Sejak Indonesia merdeka sampai sekarang, aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Aturan-aturan itu juga terdapat di dalam undang-undang lain sebagai hukuman tertulis,
tidak dikodifikasi, dan yang dikodifikasi. Beberapa aturan hukum pidana Indonesia yang perlu diketahui sebagai perkembangan aturan hukum adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. 2. Penerbitan perjudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974. 3. Pemberantasan narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976, diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. 4. Pemberantasan psikotropika diatur Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. 5. Perbankan dengan sanksi pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. 8. Perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, yang selanjutnya dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. 9. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. 10. Pemberantasan tindak pidana perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Bab selanjutnya, penutup. 1. Kesimpulan. Hukum pidana disusun dan dibentuk dengan maksud untuk diberlakukan dalam masyarakat agar dapat dipertahankan segala kepentingan hukum yang dilindungi dan terjaminnya kedamaian dan ketertiban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Dengan ini, harapan apabila seseorang takut untuk dipidana, maka semua orang dalam masyarakat akan merasa tentram dan aman. 2. Saran. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjukkan kepada sifat perbuatannya, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Shalom.